wa nusratul mazlumi, dan membantu orang yang terzalimi, membantu menolong orang yang terzalimi. Nah, apa orang yang terzalimi itu? Misalnya haknya diambil atau dirampas. Kita memiliki jabatan, memiliki kekuasaan, kita bantu dengan kekuasaan dan jabatan kita itu tadi mengembalikan hak orang yang terzalimi. Dan orang yang terzalimi ini doanya gobul loh. Orang terzalimi ini doanya kabul. Terlepas inya muslim atau tidak muslim, selama inya terzalimi, apabila inya minta balasan kepada Allah Ta'ala pasti tergobul. Ittaqu da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun, atau kama qala Nabi. Takutlah kalian doanya, permohonannya orang yang terzalimi, karena doa orang yang terzalimi itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah Ta'ala, terlepas inya muslim atau tidak muslim. Makanya di dalam Islam itu haram perbuatan zalim itu. Bahkan Allah pun mengharamkan, inni haramtu nafsi 'ala dzulm, kata Allah. Dalam riwayat hadis qudsi, sesungguhnya aku mengharamkan diriku berbuat zalim. Padahal Allah seandainya berbuat tidak akan dikatakan zalim. Tetapi Allah sendiri menyatakan, aku mengharamkan diriku berbuat zalim. Jangan pernah berbuat zalim. Zalim itu sederhananya apa? Zalim itu sederhananya pengertiannya wad'u syai' fi ghairi mahallih. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini sederhananya. Artinya hak orang semestinya diberikan kepada hak orang. Ini berhak mendapatkan, diberikan. Ini tidak berhak mendapatkan, jangan diberikan. Ini berhak mendapatkan, tidak diberikan. Ini tidak berhak mendapatkan, diberikan, itu namanya zalim. Jadi kalau dibahasakan lagi, merampas hak yang semestinya orang dapatkan. Zalim itu namanya. Aku ini umpama aku ini fakir, berhak mendapatkan zakat. Nang semestinya zakat nang ku dapatkan itu 500.000. Lalu aku dapat 250.000 aja. Nah, berarti orang yang menunjuk aku tuh zalim namanya, dan aku orang yang terzalimi karena aku berhak mendapatkan 500. Ada orang yang kada semisalku kriterianya, bukan fakir, bukan miskin, cukup berkecukupan, dapat 500.000. Itu namanya memakan hak orang yang terzalimi. Itu zalim. Hanya musibah menimpa nih karena kezaliman di sana sini. Menindas, mengintimidasi, zalim. Mengambil hak yang semestinya bukan hak ampuninya. Mentang-mentang sugih, mentang-mentang kaya, mentang-mentang orang yang mampu sakahandaknya. Mentang-mentang penguasanya, mentang-mentang pejabat sakahandaknya, mentang-mentangnya aparat, punya pangkat, punya kedudukan sakahandaknya. Hari ini selamat, esoknya selamat. Wallahu a'lam. Sebulan akan datang, 2 bulan akan datang, setahun akan datang. Dan kezaliman itu tidak akan berhenti selama inya tidak bertaubat dan inya meminta ampun dan ridho kepada orang yang dizalimi itu tadi. Akan terus berjalan itu kezaliman. Makanya kita melihat orang-orang itu kadang-kadang, naudzubillah, mudahan Allah selamatkan kita ya lah. Di masa-masa akhir kadang-kadang penyakit diperiksa kada baampihan, diperiksa ke dokter mana aja kada ada penyakitnya. Bahasa orang kampung tuh bertambah di kampung kada juga. Lawas penyakit nih, sampai si ampun diri ini meminta supaya dimatikan aja. Saking kada sanggupnya lagi, kada mati-mati. Itu besar kemungkinan karena kezalimannya bahari.
Jadi orang yang zalim itu tidak akan dimatikan selamanya kada merasakan kezaliman itu ditimpakan kepadanya. Artilah itu orang yang zalim. Nya senang merampas hak orang lain, nya kada mati selama haknya tidak dirampas orang. Kada bakalan matinya. Jadi dirasakan dahulu rasa sakit orang yang terzalimi itu tadi. Jadi jangan pernah sampai kita menzalimi orang. Bukan hanya itu, terbesit untuk berbuat zalim pun jangan, apalagi melakukan. Nah, ini hak kita sebagai seorang muslim atas muslim yang lain, nusratul mazlum, membantu dan menolong orang yang terzalimi. Wa i'anatud dha'ifi, dan membantu orang yang lemah, menolong orang yang lemah. Yang lemah itu semestinya ditolong, bukan ditindas. Dan realitas saat ini justru kebanyakan orang yang lemah itu jadi bulan-bulanan dan tindas-tindasan orang. Ditindas. Mentang-mentang inya lemah, mentang-mentang inya susah, mentang-mentang inya kada bisi kekuatan, lalu ditindas saja tak. Inya susah pak. Orang susah tak, mencuntan gumbili, penjara orang. Jadi lihat orang sugih itu merampas tanah ampun masyarakat, ada orang menjarakan. Itu di sebelah itu panas. Jadi mentang-mentang susah, tukang cuntan maling, tukang cuntan maling, maling ayam, umpamanya. Cepat prosesnya. Menang sudah nang korupsi triliunan. Bejalanan batang hidungnya keliling-keliling mungkur sini aja. Ya kada jual nang ditangkap, ada jual diadili. Kenapa? Karena ini bisi jabatan. Pokoknya bila orang tua lemah, susah, miskin, bila melanggar cepat prosesnya. Lu kada paham juga. Karena apa? Itu kada paham. Tapi bila orang tuh punya jabatan, punya kekuasaan, punya pengaruh, punya kekayaan, itu sedikit alot urusannya. Pahamlah alot tuh layak jar kita. Lambat, kecuali orang banyak tahu sudah bahwa ini tuh zalim, hanyar. Ya, hukum di dunia ini kayak ini bang. Hukum di dunia ini nang haram bisa jadi halal, nang halal bisa jadi haram.